Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom untuk melaksanakan ngaji pasan, istilahnya begitu, ngaji pasan psikologi, dan kita mengambil tema besar Tazkiyatun Nafas. Malam hari ini yang ketiga dengan topik bahasan mindfulness dan penyucian jiwa. Bersama ini ibu dosen saya sebenarnya pada waktu apa ya, masa kuliah dulu di UMS Solo, Ibu Dr. Murdiningsih, MPC psikolog. Sekelumit untuk CV beliau S1, S2, S3, alumni psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian berbagai riset baik yang terbit di jurnal nasional maupun internasional, saya pikir sudah bisa banyak dicari di ruang-ruang dunia maya ya melalui Google. Dan memang setahu saya pribadi Bu Murdiningsih juga fokus di kajian mindfulness. Nah, maka malam hari ini kita coba mengelaborasi, mendalami bersama-sama di mana kira-kira titik temu antara mindfulness yang di psikologi sebagai salah satu cara atau teknik di dalam penyehatan mental begitu. Nanti kita bawa ke area Tazkiyatun Nafas. Saya pikir malam hari ini seputar itu nanti bahasan diskusi kita. Untuk itu, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ibu Murdin, waktu sepenuhnya untuk panjenengan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar jelas, Mas Narno, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Bisa, Bu. Meskipun memang serak-serak batuk ya. Iya, serak-serak, bukan serak-serak basah, tapi serak-serak batuk. Baik, karena tadi Mas Nano sudah memoderatori bahwa kita akan mengkaji dulu topiknya mindfulness dan bagaimana dibawa ke tazkiyatun nafs, maka saya akan pelan-pelan membagikan tentang mindfulness terlebih dahulu. Jadi saya akan seizin share screen gitu, share screen ada di sini. Host disable partisipannya belum dijadikan co-host nih, Mas Narno. Boleh Sampun, Bu. dijadikan, oh sampun, oke. Baik, ini di sini. Sudah terlihat nih di layar ya. Mungkin teman-teman, Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bukan keturunan Kiai dan Nyai, bukan keturunan Gus dan Ning gitu, seperti hanya teman-teman di Jawa Timur, Kediri, dan sekitarnya. Tapi panggilan hati untuk menekuni Islam tuh sudah sejak lama. Jadi ini yang nanti mohon dimaklumi kalau misalnya ngaji bacaannya tidak sefasih teman-teman, mohon izin, mohon maaf ya. Tapi berusaha untuk bisa belajar Islam dengan lebih baik. Nanti saya akan menjelaskan dulu tentang mindfulness dan apa kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Semoga nanti jam 9 atau 9:04 bisa kita selesai dan bisa berganti topik yang lain gitu nih Mas Nanang ya. Jadi mindfulness itu kita juga bisa melihatnya dari mindful of God, kemudian mindful self compassion, dan kita nanti bisa melihat dari sisi moving meditation gitu ya. Jadi meditasi dengan gerak gitu ya. Nah, itu ada beberapa hal. Nah, sebenarnya kita mulai dari permasalahan manusia gitu ya, life crisis gitu ya.
Biasanya ketika terjadi banyak permasalahan atau nggak usah masalah berat lah, sehari-hari. Teman-teman, saya sendiri merasakan kalau kita pas sholat, pas Allahu Akbar, nah itu masih bisa gitu ya, Allahu Akbar. Tapi begitu masuk Al-Fatihah ya masih bisa Bismillahirrahmanirrahim, masih bisa. Oh, ini artinya dengan menyebut nama Allah. Tapi begitu kemudian masuk ayat-ayat berikutnya, mungkin mungkin ingat misalnya, oh iya belum masak nasi, oh misalnya saya perempuan, oh misalnya masuk gitu ya, oh misalnya belum mengerjakan deadline laporan. Nah itu masuk hal-hal yang seperti itu ya. Tidak kita pungkiri, saya pun demikian dan masih berusaha belajar untuk benar-benar mindful. Mindful itu nanti bahasa mudahnya adalah hadir penuh, sadar utuh gitu ya. Jadi hadir benar gitu. Nah, hadir benar itu kalau dalam Islam mungkin presence of prayer. Jadi kehadiran kita saat kita mengingat Allah. Nah, kenapa itu jadi penting gitu ya? Kenapa itu jadi penting? Karena manusia sekarang setiap hari, menit ke menit, detik ke detik itu ada saja permasalahan ya. Dalam kehidupan dunia itu ada saja masalah, entah misalnya tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang anak, tentang suami, pasangan, banyak hal gitu ya. Nah, itu kadang-kadang membuat manusia tidak tenang, tidak jadi galau gitu ya. Toxic relationship misalnya gitu ya, dari pagi sampai pagi lagi yang dipikir pacarnya kira-kira atau calon suaminya. Nah, tadi barusan ada klien seperti itu ya, dari pagi ke pagi bagaimana membangunkan sahur dari ke sahur gitu ya, itu sepanjang hari dia jadi manage kayak jadi sisternya gitu. Nah itu kan jadi berat, jadi tekanan. Nah, seringkali hal tersebut membuat galau dalam kehidupan kita dan membuat jiwa kita itu menjadi tidak tenang gitu, tidak tenang. Nah, message utama dari mindfulness, terutama tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, pembersihan jiwa ini adalah bagaimana kita menuju jiwa yang tenang gitu nih. Jiwa yang tenang itu barusan saya buka eh, di surat Al-Fajr ya, teman-teman ya. Nanti kalau bacaan saya tidak bagus, mohon izin ya teman-teman ya. Ya Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang gitu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu ya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi olehnya. Fathuli fi ibadi, maka masuklah dalam golonganku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu ada di surat Al-Fajr mulai dari ayat 27 sampai 30. Itu jadi panduan kita secara umum. Sesungguhnya yang diminta Allah Ta'ala dalam panduan Qur'annya adalah menuju jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu misalnya yang saya pahami dalam Al-Quran juga la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan ada rasa khawatir di dalam hatinya. Eh, jadi menuju apapun masalahnya, ya dihadapi dengan kalem, tenang, sabar. Oh ya, pasti ada solusi masalahnya. Nah, itu ya jadi endingnya adalah jiwa yang tenang atau ya nafsul mutmainnah. Endingnya lagi dalam bahasa yang lain kalau dalam Al-Quran itu adalah kolbun salim atau eh, jiwa yang berserah diri gitu ya, atau jiwa yang nanti kalau terjemahannya salah mau dibetulkan buat yang teman-teman pintar bahasa Arab. Jiwa yang kalaupun hati yang berserah gitu memang sudah menyandarkan diri sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Nah itu tujuannya ya teman-teman. Jadi mindfulness, tasfiyatun nafs tujuannya adalah nafsul mutmainah, jiwa yang tenang, dan atau bahasa lain adalah kolbun salim. Jadi menuju jiwa yang benar-benar soulnya, jiwanya itu berserah diri kepada Allah Ta'ala. Apapun kondisinya, apapun permasalahannya, ketika segala sesuatu dikembalikan pada Allah, ditanyakan kepada Allah, minta kepada Allah, yakin, maka dia pun yakin akan solusinya. Nah,
ini kita akan membicarakan caranya. Nah, sebelum kita membicarakan caranya, ini ada hasil penelitian saya sebelumnya. Ini hasil pada saat pandemi COVID kemarin, yang paling sering dirasakan adalah khawatir, was-was, sedih, bingung, cemas, takut gitu ya. Dan yang paling mengganggu adalah khawatir dan cemas gitu ya. Itu paling sekali. Nah, teman-teman, ini bisa mungkin dalam keseharian kita ya, keseharian kita pun juga kadang-kadang khawatir apa yang belum terjadi itu kadang-kadang menjadi sumber kegelisahan. Artinya kalau di dalam soul atau jiwanya itu dalam kondisi khawatir, ragu, takut, cemas, kalau tidak tenang, maka itulah kondisi jiwanya dalam keadaan tidak tenang gitu ya. Artinya ada masalah. Baik. Eh, Nah, ada kesimpulan dari hasil penelitian kami kemarin itu adalah orang yang punya hope itu lebih bisa apa survive gitu ya. Hope itu punya harapan, punya optimisme ke depan, punya positif dalam pemikiran, memaknai segala sesuatunya dengan positif, dan ada efikasi diri dan efikasi spiritual. Nah, untuk menuju ke sana, salah satu hal yang penting adalah eh, ini melakukan mindfulness ya. Jadi mindfulness bisa dilakukan kapan saja di luar waktu sholat maupun saat kita sholat. Nanti ada slide yang saya atau file yang saya bisa bagi itu adalah terkait dengan istilah muraqabah, yaitu mindfulness dalam pendekatan Islam gitu ya. Nah, ini kan sering kita mendengar ya, mensana in corpore sano gitu ya. Nah, fisik kita itu dalam kondisi sehat atau sakit, misalnya saya dalam keadaan sekarang batuk gitu ya, atau flu, tapi misalnya jiwanya sedang resah atau tenang gitu ya, sedang yakin gitu ya, sedang surrender, ikhlas, pasrah sama yang di atas. Nah, kita sendiri yang bisa mendeteksi. Nah, bila itu terjadi selama berhari-hari dalam kurun waktu tertentu, nah, nanti akan masuk ke dalam fase mengalami gangguan psikologis gitu ya, karena mengganggu fungsi kesehariannya. Misalnya menjadi tidak bisa tidur, tidak mau makan, kemudian sampai yang paling berat muncul halusinasi itu ketika jiwanya itu menjadi kosong dan kemudian eh, banyak faktor lain atau gangguan dari hal yang lain yang kemudian mudah masuk karena jiwanya sendiri dalam keadaan kosong. Mungkin dalam istilah teman-teman bisa ngaji tentang kondisi suwung gitu ya. Dalam bahasa Jawa suwung, ketika suwung maka banyak hal yang bisa masuk itu kalau dalam kondisi psikologi klinis kita bisa bilang semacam ketika kondisi sangat depresif, kemudian orang itu kosong, tidak punya hal yang difikirkan dan di ini sehingga hal-hal yang lain bisa masuk dengan mudah. Nah, kenapa terjadi permasalahan ini kalau teman-teman belajar dengan pendapat, kebetulan saya belajar NLP juga, sebenarnya apapun yang ada di luar diri kita masuk ke dalam diri kita itu adalah melalui panca indera. Jadi apapun yang ada di luar diri kita masuk ke dalam diri kita itu melalui panca indera. Istilahnya fakok ya, visual, visual, kemudian auditory, kinestetik, tangan, olfaktori dan gustatory, apapun itu. Dan itu bisa menyebabkan diri kita resah atau tidak nyaman, galau gitu ya. Misalnya orang bau bawang saja itu bau gitu ya, itu mengingatkan dia masa traumatik waktu kecil. Nah, itu juga bisa menyebabkan gelisah. Atau misalnya mendengar omongan dengan nada tinggi itu auditorik ya, itu sudah bisa membuat dia itu traumanya terbangkitkan. Itu contoh. Nah, itu mempengaruhi dan itu sering sekali terjadi dalam kondisi sehari-hari. Itu kayak pikiran kita itu meloncat-loncat terus gitu. Mikir ini belum selesai, mikir ini belum selesai. Makanya terjadilah sering disebut overthink kalau anak muda sekarang. Apa namanya, dan itu menyebabkan kondisi tidak nyaman. Apalagi kalau misalnya disertai dengan reaksi-reaksi psikologis yang menolak gitu ya, kemudian terjadi kemarahan gitu ya, itu menyebabkan dia bisa sangat mudah sekali mengalami tekanan. Ini permasalahan sehari-hari.
Nah, sebenarnya ini sangat populer ya di dunia psikologi. Bagaimana orang ketika menghadapi permasalahan itu, apakah dia bisa, kondisinya ada dua, semakin tertekan atau dia bisa bangkit. Nah, posisi inilah yang kemudian dibantu dengan mindfulness. Jadi apakah dia bisa acceptance, di titik acceptance ataukah tidak. Nah, itu kita bantu dengan mindfulness gitu ya. Mindfulness dalam beberapa hal bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan spiritual. Nanti kita bicarakan di belakang. Nah, tugasnya psikolog atau ilmuwan psikologi, karena dengan proses konseling ilmuwan psikologi bisa masuk, adalah membantu klien atau pasien atau orang yang kita bantu itu adalah melepaskan ikatan tali yang kuat. Jadi teman-teman bisa bayangin kupu-kupu yang terikat dengan tali ke batu yang cukup besar. Maka kupu-kupu itu nggak bisa terbang. Nah, tugasnya ilmuwan psikologi atau psikolog adalah menggunting tali tersebut sehingga kupu-kupu tersebut bisa bermetamorfosis gitu ya, bisa terbang dengan leluasa, bisa cantik gitu ya, dan apa namanya, bisa bermanfaat. Nah, ini intervensi atau pendampingan psikologis untuk menuju tadi ya, kondisi jiwa yang baik adalah kondisi jiwa yang tenang. Itu sesuai dalam ayat Al-Quran, nafsul mutmainah, itu pun diseru sama Allah Ta'ala, jiwa yang tenang itu. Jadi kalau ada tasyatunaf sebenarnya tujuan, sepemahaman saya sampai saat ini adalah bagaimana menuju jiwa yang tenang, atau kalau punya kondisi hatinya hati yang saling berserah diri kepada Allah Ta'ala, bisa surrender gitu ya apapun kondisinya. Nah, ini caranya gitu, ini sering saya mintakan praktekan kepada beberapa klien gitu ya, tentunya yang mindfulness secara umum, kemudian mindful of God gitu ya, yang terutama mau dibantu ya, misalnya saya menjelaskan, saya menggunakan konseling atau psikoterapinya berbasis Islam ya Pak Bu gitu ya, jadi saya nanti mungkin menggunakan sentuhan Islam ketika mendampingi Bapak Ibu. Itu saya sampaikan di awal, kalau memang jelas gitu ya dia ada kemauan untuk terbantu. Nah, yang dimaksud dengan mindfulness 101 adalah dasarnya gitu ya, 101 gitu ya. Jadi mindfulness sendiri adalah kondisi metakognisi. Metakognisi itu awareness. Jadi kita berpikir di atas kita berpikir, atau misalnya udah apa namanya, lepas saja gitu ya. Jadi menep kalau bahasa Jawanya gitu ya. Olah pikir itu mengendapkan pikiran. Guru saya yang lain mengatakan kalau teman-teman tahu misalnya botol mineral itu diisi pasir gitu ya, botol mineral itu diisi pasir kemudian dikocak-kocak gitu, itu yang terjadi dalam pikiran kita sehari-hari ya teman-teman. Banyak pikiran, banyak masalah, banyak yang harus difikirkan, banyak yang harus dirasakan, seolah-olah otak, pikiran, rasa kita itu campur aduk lah gitu. Nah, itu kayak botol air mineral yang diisi pasir. Nah, agar bisa muncul air yang jernih, maka diletakkan dulu agar pasirnya itu menep gitu ya. Bahasa Jawanya menep atau turun, mengendap. Nah, itu adalah mengendapkan pikiran. Jadi mindfulness sebenarnya adalah meneng gitu ya. Bahasa Jawanya kalau teman-teman yang mengkaji indigenous and cultural psychology adalah heneng, hening, dan nanti henung gitu ya. Heneng, meneng gitu ya. Sampai titik hening, makanya nama saya mungkin cocok ya di situ, sampai neng gitu ya, sampai neng itu mencapai titik fokus, maka dia dapatkan henung. Henung itu pencerahan atau insight gitu ya. Jadi tapi ini mindfulness dalam bahasa Jawa itu tadi heneng, hening, dan henung gitu ya. uh, Neng, 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 ning, nong, go, nong, nengkung gitu ya. Kalau itu dalam istilah gamelan mungkin nanti bisa didiskusikan dengan Mas Nano ya. Nah, tapi itu eh, terkait dengan gamelan di Jawa gitu ya. Meneng itu mengendapkan pikiran, teman-teman. Jadi sesuatu yang kita butuh diam dulu dari segala hal dan kita fokus fokus saja, mengizinkan gitu. Makanya sering disebut bahasanya adalah observing mind.
eh ya udah mengizinkan saja, misalnya memusatkan diri pada satu titik gitu ya, boleh dikir, boleh pada nafas, boleh pada detak jantung. Nanti ada beberapa cara mengamati pikiran tanpa judgement, diterima saja apapun yang lewat, terima saja gitu ya. Kalau tambahannya dalam proses, saya langsung aja ya yang saya ingat saya sampaikan. Dalam proses psikoterapi biasanya saya minta klien dah ngamati aja pikiran yang ada, terima saja. Tapi ada yang satu diharapkan yang kemudian itu didiskusikan. Kalau istilah asingnya itu melakukan self talk, tapi kalau pendekatan Islam sebenarnya itu sedang berkomunikasi dengan Allah Ta'ala gitu ya. Jadi muraqabah ihsan itu adalah mindfulness dalam bahasa Islam. Jadi kita merasa seolah-olah diperhatikan, dilihat sama Allah, dan ketika kita diam, kita berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, saya bingung ini ya Allah, saya harus tinggal di mana, misalnya gitu ya. Terus berzikir, fokus saja kepada misalnya satu titik gitu ya, tentang memvisualisasikan satu titik tentang Allah, atau membaca dalam tarekat itu biasanya membaca la ilaha illallah, ada yang cukup Allahu Allah Allah ya, ada yang cukup itu Allahu Allah, ada yang seperti itu. Di beberapa tarekat menggunakan fokus pada satu perhatian itu, terima saja apapun yang lewat, biasanya macam-macam tuh yang lewat, sampai kemudian dia nanti fokus pada salah satu hal. Itu nanti kalau teman-teman nikmati betul di 10 hari terakhir Ramadan, teman-teman benar-benar misalnya izin misalnya ya ikut taraweh di masjid gitu ya, tapi kemudian malam hari tetap menyendiri gitu ya, berkhawat gitu, atau misalnya itikaf itu yang bapak-bapak itikaf di masjid, kemudian berkhawat, berusaha berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, memohon petunjuk, itu nyamannya sesuatunya luar biasa. Dan biasanya ada petunjuk-petunjuk insight yang luar biasa yang selalu dirindukan di 10 malam hari yang terakhir itu teman-teman. Jadi ini pas yang ngajinya pas di tanggal 30, maksudnya ntar jelang 10 hari yang terakhir ya. Jadi saya memprovokasi, bukan memprovokasi, menghasung teman-teman gitu ya. Ayo 10 hari terakhir cari dong kira-kira gitu. Proses untuk mendekat lagi pada Allah Ta'ala. Itu banyak sekali. Eh, Bahkan kadang-kadang itu yang saya berasa betul itu pilihan saya ngontrakkan di Jogja. Sampai bayangan rumah itu diperlihatkan dengan jelas. Oh, rumahnya itu pilih yang di sini gitu ya. Bentuknya itu bahkan dilihatkan. Jadi merasa sangat ada rasa disayang sama Allah Ta'ala. Oh iya ya, saya minta hal ini kemudian dikasih petunjuk, itu kan sesuatu nih teman-teman ya. Jadi jadi ketika kita mindful itu ada nungnya tadi ya. Jadi ketika menung, hening, kemudian nung. Saya menggunakan istilah Jawa perpaduan dengan istilah mindfulness yang dari kosakata bahasa asing. Nah, mindfulness 101 itu adalah yang diajarkan di teori di psikologi adalah Kabat-Zinn itu mindfulness ya yang populer. Itu berasal yang dipopulerkan karena Kabat-Zinn tersebut berasal dari Buddha, belajar dari para biksu yang diam bermeditasi. Mungkin dia belum kenal sama para kiai di Jombang, di Gontor gitu ya. Nah itu kalau dia belajar dari itu mungkin teorinya jadi beda kan kira-kira gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti nunggu tulisannya Mas Narno terbit. Itu. Nah, ini bahasa Pali Sati gitu, ajaran inti dari tradisi Buddha, itu artinya kesadaran, perhatian, dan ingat. Itu yang dipopulerkan dari Barat, teman-teman. Nanti saya kasih yang PDF-nya yang bahasa. Nah, ini ya teman-teman, nah, mindfulness itu apa? Hadir, memberikan penuh pada satu titik. 3 sebenarnya yang bisa diingat, yaitu APA gitu ya, kalau awareness, present moment, sama acceptance. Gampang ya diingat ya. Awareness, menyadari sesuatu fokus, present moment, saat ini saja, present experience gitu ya. Kemudian acceptance, menerima tanpa menghakimi. Gampang ya diingat ya. APA. Awareness, menyadari, boleh fokus pada nafas, hembusan gitu ya. Boleh dicoba, masih punya nafas nggak ya? Masih punya nafas kan ya? Nah, tarik nafas, hembuskan ke telapak. Oh, kalau masih ada berarti masih punya nafas. Masih ya, oke, masih berarti. Masih kita masih kontak.
Oke. Atau kalau yang lebih advance, teman-teman fokus ke detak jantung. Gitu ya. Nah, kalau latihannya offline, saya melatih ke mendengar tak, 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 tak gitu nih. Itu sampai mendengar detak jantung. Jadi sunyi gitu ya. Itu latihan awareness eh, di nafas atau di detak jantung itu yang fisik yang kita bisa sadari. Apakah hanya itu saja? Tidak gitu ya. Nanti teman-teman bisa beberapa model mindfulness banyak gitu. Namun ini tadi ya, kesadaran, pengalaman pada saat ini dan menerima apapun kondisinya gitu. Diterima saja. Oh, memang saya lagi mikirin tugas, oh misalnya saya lagi, tapi kemudian berusaha fokus apa yang sedang aku ingin cari solusinya, apa yang sedang ingin aku harapkan atau aku ya sedang ingin berdekat sama Allah saja gitu ya. Misalnya saya hanya ingin dapat cintanya saja, udah itu saja. Nah, itu boleh saja. Hmm, saya nggak punya masalah Bu, nggak apa-apa gitu. Nah, kesadaran itu ini ada beberapa, misalnya nafas tadi, kemudian fokus pada satu objek. Eh, di beberapa tempat ada yang menggunakan dikir gitu, tasbih, di agama lain menggunakan rosario gitu ya. Itu ada beberapa itu objek. Kemudian body scanning itu men-scan tubuh ya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Postur, latihan sikap tubuh yang tadi misalnya kalau kita sholat tentunya sikap tubuhnya sudah, kalau ini misalnya kayak vipassana gitu ya, karena itu beberapa yang dilatihkan di yoga itu postur. Kemudian latihan merasakan perasaan, fokus pada perasaan yang dialami apa. Kemudian kalau ada yang aplikasi sehari-hari itu mindful eating, ya makanya ya dengan penuh kesadaran sedang makan. Mindful washing itu ketika mencuci piring gitu ya dengan penuh ya, maksudnya sebagai bagian fokus. Nah, ini contohnya. Nah, ini praktek ya teman-teman, aliran nafas. Eh, Boleh tarik biasanya eh, semacam ini. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Hembuskannya melalui mulut ya teman-teman, bukan melalui hidung. Tarik nafas melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Gitu. Kalau biasanya saya anjurkan dihembuskan aja ke kiri gitu ya. Tarik nafas panjang, hembuskan balik. Itu enak sekali. Tarik nafas panjang, hembuskan ke kiri. Diam saja gitu ya, tarik nafas panjang, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas panjang, sampai nanti ritmenya itu teratur dengan sendirinya. Jadi meneng gitu ya, kemudian tuh latihan tarik nafas sampai kita menang. Nah, ketika diam itu kita sudah boleh, kalau yang nanti pendekatan Islam boleh langsung misalnya la ilaha illallah, beberapa tarekat menggunakan itu boleh la ilaha illallah, ada yang begitu, atau Allahu Allahu Allah, ada yang begitu, atau ada yang hu hu saja itu juga boleh. Atau yang misalnya ada yang kalau di agama lain tuh menggunakan humming. Humming itu gitu ya, itu humming. Jadi nah teman-teman, mindfulness itu juga kita bisa gunakan saat membaca Al-Quran. Ingat kita diajari pakai gunah ya. Nah itu humming sebenarnya ya. Jadi proses mendengung itu sebenarnya proses untuk ada getaran dalam jiwa gitu ya. Itu dan sebenarnya itu bagus sekali buat soul. Nanti boleh dikaji lebih lanjut, itu di humming and music and sound therapy gitu ya. Itu masuk ke detail jantung. Jadi kalau teman-teman pas ngajiin, nah itu kan gitu ya, innalazi, nah itu sesuatu sekali sebenarnya. Jadi kalau itu dinikmati sebenarnya itu juga proses mindfulness. Jadi boleh ngaji ngejar jus gitu ya, tapi kalau nanti lebih bisa menikmati dan memahami artinya, itu mindfulnessnya dapat gitu. Kemudian mindfulness detak jantung ya, nanti biasanya saya bimbing deep gitu ya. Tenang, tenang sampai kamu tarik nafas dulu, baru nanti tenang, sunyi, meneng gitu, sampai kamu bisa dengar detak jantungmu sendiri.
Kalau terbiasa latihan, teman-teman langsung bisa connect ya dengan detak jantungnya sendiri. Tapi kalau sering ribut dengan pikirannya, nggak mudah masuk untuk dengan detak jantung. Gitu. Itu mindfulness. Jadi buat teman-teman. Nah, mindful of God atau apa namanya? Inilah fokus pada satu objek yaitu Allah Ta'ala gitu ya. Saya yakin teman-teman yang hadir saat ini adalah kalangan psikoso muslim semua gitu adalah mindful kepada Allah Ta'ala, kepada Allah gitu ya. Saya kadang-kadang visualnya itu terbantu seolah-olah memvisualkan lafadz Allah gitu dah. Lafadz Allah itu kadang-kadang saya dapatkan itu pas dulu bersyukurnya itu pas mimpi gitu ya. Itu juga pas 10 hari terakhir gitu. Itu lafadz Allah yang cukup jelas dan itu kadang-kadang membantu saya visualisasi ya. Oh ya, pas visualisasi saya memvisualisasikan tulisan tersebut gitu ya dan kemudian saya gunakan untuk fokus. Itu jadi ini membuat kita berserah diri. Oh, soul kita itu kan sedang connected sama Allah Ta'ala. Kemudian menyadarkan diri kembali pada kalau ada pikiran macam-macam biasanya muncul ya. Nah itu terang, jadi itu banyak sekali biasanya nggak apa-apa. Itu diterima saja, disadari saja, tetap cari nafas, hembuskan sambil mengingat Allah. Misalnya Astagfirullah boleh gitu ya. Kemudian Subhanallah, Alhamdulillah, monggo teman-teman nyamannya pas yang di mana gitu. Misalnya, ya Allah saya banyak salahnya gitu ya. Astagfirullah gitu ya, astagfirullah gitu ya, astagfirullah gitu ya. Itu ya Allah saya banyak salahnya ya Allah. Tapi kalau misalnya pas hari itu banyak nikmatnya, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Itu boleh sekali kita karena menyandarkan itu menurunkan ego kita sebagai manusia. So kita itu nggak ada apa-apanya bahwa kita sedang koneksi sama Allah Ta'ala. Tadi jiwa kita dalam genggaman Tuhan yang Maha Pencipta, jiwa kita dalam genggamannya. Itu prosesnya ya teman-teman. Nah ini mindful of God itu kalau di Islamic Psychotherapy sering disebut dengan muraqabah gitu. Muraqabah itu dalam pengawasan, dalam penglihatan, kalau nanti kalau keliru mohon dikoreksi, ihsan. Jadi kita seolah-olah sedang berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. eh, Memohonlah gitu, memohon. Nah, guru saya yang lain, kalau kamu memohon, meminta petunjuk kan kamu ngomong tuh sama Allah, ya Allah beri saya petunjuk gitu ya. Nah, bagaimana kamu tahu bahwa Allah ngasih sign atau sinyal padamu kira-kira tuh? Baca Quran gitu. Baca Quran itu membuat kita jadi tahu Allah sedang ngasih petunjuk apa. Makanya kalau ada kerinduan untuk membaca Al-Quran, kita sedang rindu untuk mendengar pakai artinya ya. Jadi saya sangat paham benar, saya sangat setuju betul. Baca Al-Quran jangan sampai tenggorokan saja, artinya jangan sampai cuma nyun sewu nggih. Baca aja kemudian itu kadang-kadang yang saya lakukan itu ya kadang-kadang ngejar semoga khatam kira-kira gitu. Nah itu kadang-kadang belat-belat. Nah ini kalau kita paham bahasa Arab jadi langsung ya langsung. Senyampang intan mindfulness itu adalah kita ngomong tapi ngomong ya mengucapkan sesuatu dalam bacaan sholat telinga kita sambil memproses jadi dua hal gitu ya jadi Bismillahirrahmanirrahim yang ayat Al-Quran yang saat ini begitu mengena buat saya itu Al-Fatihah di iya karena budu iya karena sang ini Allah hanya kepadamu hamba beribadah hanya kepadamu hamba mohon pertolongan kemudian ihdinas siratal mustaqim jadi begitu kalau sholat isya sholat tarawih tunjuki saya jalan yang lurus ya Allah. Jalan orang siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Jadi kalau kita itu minta jalan yang lurus, maka tandanya adalah ada bagian-bagian yang kita merasa kita diberikan nikmat dari Allah Ta'ala itu sekecil apapun. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai gitu. Itu sesuatu sekali yang pantas diminta gitu. Oke. Nah, ini bisanya ya. Nah, ini mindful activity di sini. Ini sebentar ya. Masih ada waktu ini Mas Nanang ya, sebentar. Ini bahannya banyak. Oke. Eh, jadi tahapannya teknis menyadari dulu muraqabah itu, kemudian boleh mengobservasi dirinya sendiri, kemudian melakukan imajinasi. Teman-teman boleh eh, eh,
Teman-teman kalau misalnya Bismillahirrohmanirrohim gitu ya, memvisualisasikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu terbayangkan apa gitu, monggo teman-teman gitu ya, memahami itu. Kemudian, nah ini yang sering kali menjadi permasalahan adalah begitu kita membaca sesuatu, masalah saya juga gitu ya, itu adalah kemudian seliweran banyak tadi ya, pikiran-pikiran tentang keduniaan itu banyak sekali. Ya tadi misalnya entah masak nasi, belum masak buah sayur, entah bla bla bla, banyak lapor. Nah itu kadang-kadang, oh iya gitu ya. Jadi itu langsung ke memahami lagi, fokus lagi. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mengalami itu, fokus lagi sambil dengerin suaranya gitu ya. Jadi tetap ucapannya juga suara itu, makanya itu prosesnya mindful. Hmm, presence ya, presence gitu. Jadi hadir, hadir dalam, hadir dalam, hadir dalam hal tersebut gitu ya. Present moment gitu ya. Nah, eh, ini nanti teman-teman juga bisa menggunakan misalnya tidak dalam pas sholat, pas zikir juga bisa gitu ya. Itu juga mindfulness, zikir ya sehari-hari, baca istighfar, baca la ilaha illallah gitu. Itu berzikir, kemudian pas baca Al-Quran itu juga sesuatu. Tadabur juga ketika kita misalnya pas melihat hujan gitu, itu juga jadi proses mindfulness juga. Jadi mindfulness bisa dilakukan dalam banyak konteks. Hmm, jadi ini ini keuntungannya bisa mengontrol tekanan darah menjadi lebih rileks gitu ya. Kemudian hipertensi berkurang. Ini terbukti juga ini untuk penderita diabetes gitu ya. Kemudian juga ini apa namanya, kemampuan pendengarannya lebih baik. Nah ini ada mindfulness self compassion, ini nggak usah aja, MSC nggak usah. MSC agak berbeda karena MSC itu melihat bahasa-bahasa cinta dari orang-orang di sekitar kita. Ini mencintai dan dicintai, ini MSC ya, bedanya dengan mindful of God. Nah, uh, moving meditation itu kalau di Islam dengan sholat. Jadi mindfulness sendiri itu ada dua, bisa dengan relaksasi dan meditasi. Nah, sementara Islam itu sholat itu sesuatu ya teman-teman. Nah, ini gambaran yang lain karena saya ikut Aikido. Aikido itu juga moving meditation ya teman-teman. Ada beberapa teknik sebelum ini gerakan yang ada di Aikido. Contohnya seperti ini. Ini juga meditasi di awal gitu ya. Namanya mukso, latihan dulu untuk tenang sebelum latihan gitu ya, agar nantinya pas latihan tuh bisa konsen. Itu moving contoh meditasi dengan bergerak. Nah, saya akan ini saya stop share. Nanti saya bagikan file yang ini 5 menit lagi ya, Mas. Boleh ya, ini kalau sudah ngomong terus jadi kayak gini. Eh, Iya, Bu. ini ini ada di kolom chat. Eh, baik. Ini nanti ini filenya saya bagikan ke teman-teman tentang latihannya ya. Eh, jadi yang pertama itu merasa dulu feeling of muraqabah with Allah. Duduk aja. Kalau teman-teman cari tempat yang benar-benar disetting bahwa tempat itu saya bayangkan kayak tempatnya si Maryam ya ketika menyendiri ya. Maryam ketika menyendiri saat difitnah dan sebagainya, kemudian didatangi Nabi Zakaria gitu ya, kalau kamu punya makanan dan sebagainya, mihrab ya ada, betul ya. Nah itu punya semacam tempat khusus memang di situ, biasanya digunakan untuk sholat dikir. Nah itu kalau teman-teman punya di rumahnya punya space khusus untuk sholat, tidak jarang dipakai yang lain-lain, ya udah ketika masuk di situ itu sudah dapat anchor. Anchor itu adalah cantolan, oh aku masuk situ berarti aku melakukan sholat. Gunakan beberapa tempat di kamar yang ada anchornya buat mindfulness atau untuk sholat. Udah di situ duduk aja, kemudian merasa oh ya saya mau ketemu, menghadap Allah kira-kira gitu ya, menghadap gitu atau berkomunikasi gitu ya. Nah
Terus ihsan itu kan merasa seolah-olah Allah melihat kita gitu. Nah ini latihannya di situ. Diem aja teman-teman. Terus fokus, diem, inner silence gitu. Kalau di sini kemudian try to stop talking to yourself gitu ya. Jadi ya udah diem aja. Kalau ada apa-apa yang lain ya sudah. Kalau saya biasanya kalau belum masuk itu saya latihan tarik nafas, buang nafas terus. Sampai nafas saya itu sudah teratur dengan sendirinya dan fokus saya tinggal fokus pada Allah saja gitu ya. Biasanya ya Allah gitu ya. Ya Allah kira-kira gitu. Allah kira-kira gitu ya. Eh, atau misalnya saya pernah belajar dikir juga itu ada yang menggunakan gerakan kepala ya. La ilaha illallah. Ada yang menggunakan begitu, boleh ya teman-teman, apapun gitu ya. Saya menghormati selama itu berusaha untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Ada yang pakai Allahu, Allahu, Allah, ya Allah, Allah gitu. Atau menggunakan Asmaul Husna gitu ya. Ya, Asmaul Husna dilafazkan gitu ya. Itu pokoknya fokus. Nah itu berarti kita fokus pada titik tertentu. Nah kemudian eh, sudah gitu sampai titik tenang. Nep, nep itu benar-benar kita tenang gitu ya, tenang banget gitu. Eh, tinggal tinggal ning gitu ya. Ning itu jernih, bening gitu. Biasanya kemudian izinkan diri untuk matur sama Allah Ta'ala. Matur itu minta petunjuk. Apapun yang teman-teman, ya Allah, minta tentang petunjuk tentang hal yang terbaik, minta petunjuk tentang misalnya saya tentang rumah, misalnya tentang sesuatu yang sedang dimohonkan atau ini menghadapi ini keputusannya bagaimana gitu ya. Berlanjut saja sampai senang gitu ya. Terus kemudian apa nanti langsung dapat jawaban ciling nggak kira-kira gitu ya. Nah itu tidak eh, tidak kata anak sekarang nggak semudah itu Ferguson. Tapi kadang-kadang bisa 1 minute miracle ya teman-teman gitu tiba-tiba dapat link gitu juga dapat sesuatu hal insight gitu. Oh iya, saya tanya gini atau eh guru teman saya yang lain itu jawabannya keesokan harinya dia membuka Al-Quran ayatnya pas gitu ya sesuai dengan yang dimohonkan tersebut itu. Jadi itu jadi eh, when your mind start to wander, ini kembali saja ke titik itu kemudian kembali berserah diri kepada Allah Ta'ala. Itu fokusnya pada Allah Ta'ala. Jadi kalau yang bedanya dengan mindfulness barat itu fokusnya hanya kepada nafas sama detak jantung, ini lebih menurut saya lebih bagus karena kita berkomunikasi dengan soul yang menciptakan jiwa kita itu luar biasanya ada di situ. 1 menit lagi. Penutup eh, apa ya? Ini sesuatu banget teman-teman. Menurut saya ini jalan menuju jiwa yang tenang ketika pikiran kita bundet banyak hal gitu ya. Cukup dengan kita ini bisa jadi self psikoterapi gitu ya. Karena nanti banyak insight, banyak pengambilan keputusan ketika pikiran kita itu jernih atau menep itu pengambilan keputusannya bisa jadi lebih baik. Nah kan sekian dari sharing saya, bukan sharing ya, saya sharing yang saya pahami. Apa ya? Nah, kalau oh ya, misalnya kalau teman-teman itu ada was-was, jadi begitu ini nanti mikir ini mikir itu gitu ya. Ada saran dari guru saya baca Qul A'udzu Birabbinas dulu gitu karena itu begitu was-wasnya masuk itu kan di surat Anas nih itu berlindung sama Allah itu juga bisa dilakukan. Tuh. Nah, ini boleh kalau misalnya lagi turun naik itu eh, nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman tidak harus dalam posisi sit semula sitting kayak meditasi ya. Teman-teman tinggal merem sejenak ya, terus berusaha berkoneksi sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ini saya harus ngapain kira-kira gitu. Nanti cepat mindfulness-nya, cepat tenang gitu ya. Jadi nah, kata kuncinya adalah kalau kita lihat ulama-ulama dulu tuh kan wajahnya itu teduh gitu ya, nggak ada khawatir gitu ya. Sepertinya beliau-beliau itu memang ya sudah rasa kudu dikhawatir kayak gitu. Kalau saya ya levelnya kan masih jauh dengan beliau-beliau gitu lah gitu ya. Tapi ya kan sesuatu bisa belajar dari beliau-beliaunya gitu ya.
Nah, wis dibalikin yang Allah Ta'ala ki apa-apa jadi gampang. All is well katanya gitu. Matur nuwun, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ngaten kemawon. Terima kasih. Saya stop share ya. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat Bu Murdiningsih. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Mudin malam hari ini paket lengkap ya. Jadi satu perspektif mindfulness dari kajian psikologi itu sendiri, kemudian perspektif yang lebih ke spesifik identitas, ada identitas Islam. Tadi kita dibawa ke bagaimana mindfulness dalam kajian Islam, kemudian ditambahi apa dibumboni sedikit itu dengan psikologi indigenous Jawa. Akhirnya saya juga menjadi teringat kembali dengan masa-masa pencarian waktu itu ya. Tadi disampaikan ada meneng, kemudian hening, henung, sampai kepada puncaknya yang gung itu. Oke, nanti bisa kita elaborasi bersama-sama. Sepertinya ini memang kalau sampai jam 9 nggak cukup, maka ini sudah lewat dan ini sangat menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bu Murdin. Bergabung juga malam hari ini ada Ibu Dr. Nani Sutoyo. Nanti mungkin Bu Nani juga bisa berbagi bersama di ruang Zoom kita ini. Sebelum ke para penanya Bu Murdin, saya tadi tertarik dengan ini Salam bahwa hormat dulu ya buat Bu Nani Nur Rahman kan? J, Bu Nani Bu Nani sehat, Bu Nani. Rahman. Nah, Ibu, ya Allah. Salam hormat dulu suhu. Bu Nani. J, ini Bu Murdin. Tadi yang pertama kan mengapa pentingnya kita tazkiyatun nafas gitu ya, membersihkan atau mensucikan jiwa. Kemudian dikutip salah satu ayat Quran bahwa tujuannya adalah untuk mencapai kolbun salim, jiwa yang selamat, jiwa yang tenang gitu. Nah, saya kemudian muncul pemikiran banjur nek wis tenang, wis salim ki dinggo apa gitu. Kira-kira maksud saya puncak setelah kita apa berada dalam ketenangan, berada dalam kesaliman gitu. Njur bareng ngono opo kepiye gitu. Nah, itu saya muncul begitu. Mas, kalau kita tarik ke psikologi misalkan apakah kemudian ada indikator-indikator perilaku ketika seseorang itu memang sudah mencapai kepada tataran kolbun salim itu tadi, jiwa yang tenang, yang selamat itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya tertarik tadi dengan Bu Murdin yang dengan proses lakunya yang sepertinya gentur tirakatnya gitu ya, meditasinya, zikirnya gitu sampai kepada tadi menyebutkan, uh mencari tempat rumah di Jogja aja seolah-olah ditunjukkan jelas itu dan Bu Murdin menyebutkan bahwa Bu Murdin merasa disayang oleh Allah gitu. Nah, menurutku ini merasa disayang oleh Allah ini juga menarik Bu Murdin ini. Karena bagi banyak orang juga dia juga gentur tirakatnya gitu, ibadah yo mempeng, tetapi perasaan yang muncul kok terkadang masih sebaliknya gitu. Saya sudah merasa mendekat, sudah gentur ngibadah, tapi kok kayaknya Gusti Allah kok rasa yang karo aku ya. Nah, mungkin bisa dielaborasi nanti Bung Nurdin. Kemudian setelah itu nanti bisa ke para penanya di ruang Zoom dan mungkin Bu Nani bisa memberikan tanggapan. Monggo Bu Nurdin. Iya, Mas Nano panggil saya Bu Mudin nggak apa-apa ya. Sekarang saya populernya dipakai panggilnya Bu Nining atau Buning gitu. Iya, 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 iya. nggak apa-apa. Saya masih sejak dulu Bu Murdin nih, saya Bu Iya, Murdin. lengkap. Baik, nggak apa-apa, Mas. Ya, Apapun ya, ya. senyamannya buat yang pertama ya kaitannya dengan karena terus kalau udah jiwa yang tenang terus mau ngapain? Juk ngopo gitu ya kalau orang Jawa Timur. Terus ngopo kira-kira gitu. Nah, ketik
Kalau kita teman-teman yang teknik dasar bukan teori dasar saja ya. Teman-teman kalau ingat teori kebutuhannya Maslow sampai titik terpuncak itu kan aktualisasi diri. Tapi sebenarnya ada satu naskahnya Maslow yang belum terpublikasi adalah transcendent self gitu ya. Jadi jiwa yang transenden itu pada saat Maslow itu koma atau kolaps gitu ya. Jadi sedang tidak berdaya gitu ya. Ketika sedang tidak berdaya, dia menulis sebuah tulisan tapi belum sempat publish. Nanti boleh dicari adalah transcendent self gitu ya. Jadi dia masih punya pengharapan pada sesuatu dan itu ternyata bisa dikaitkan bahwa itu sebenarnya ada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih besar yaitu sebenarnya Allah Ta'ala, Tuhan gitu ya kalau bahasa orang Barat. Jadi tidak cukup sampai aktualisasi diri gitu ya. Jadi adalah jiwa yang bersalah diri atau transcendent self. Jadi itu yang kemudian mengilhami saya kemudian nantinya ke arah psikoterapi ya. Tidak hanya gitu tapi transcend and metaterapi ini sedang semoga nanti menuju ya. Jadi beberapa klien saya itu ketika harapan itu hanya sampai pada manusia pupus lah kira-kira. Tapi begitu ditambahkan oh ada loh gantungannya yang lain itu ada harapan pada Tuhan yang pencipta ada solusi berikutnya maka itu dia punya harapan yang lebih baik dalam hidupnya. Ngerti ya? Eh, jadi tadi pertanyaannya kayak jiwa yang tenang terus ngopo? Jiwa yang tenang itu kemudian terus dia menjadi ndak galau hidup ya hidupnya jadi lebih damai, peaceful ya dia bisa melihat dunia itu dengan tersenyum. Oh ya, ndak apa-apa kira-kira gitu ya. Jiwa yang tenang itu bisa eh, bisa melihat sesuatu dengan pandangan yang lebih positif, bisa memaknainya dengan ini maksud baiknya apa ya, ini sisi positifnya apa ya buatku. Itu walaupun saya masih juga belajar dari hal itu nih. Itu itu yang pertanyaan pertama ya, Mas Nanong ya, jiwa yang Ya, tenang ya. itu ya butuhnya itu. Nah, terus kemudian dok nek jiwa yang tenang itu terus ngopo kira gitu ya. Tadi lo Mas Nano ada di surat Al-Fajr, wahai jiwa yang tenang. Nanti Hmm. kamu pulang kembali sama Allah itu hati yang ridho dan ya kan Hmm. dicintai sama Allah gitu. Jadi peaceful kan. Itu kan nafsu apa kalau eh, baca psikologi sufinya Robert Fraser itu apa transformasi ego atau nafsu yang sebelum ke insan kamil gitu ya. Jadi nafsu ridho dan madiyah itu ada di surat Al-Fajr. Jadi kan dipanggil sama Allah, wahai jiwa yang tenang. Kalau nafsu mutmainah, kamu nanti kembali sama Tuhan itu hatimu ridho dan kamu itu dicintai sama Allah loh gitu. Teman-teman, kalau teman-teman minta rezeki, rezeki yang kan saya dapat dari saya kalau nggak Mbah Maimun atau siapa saya lupa ada 4 rezeki yang pantas kita minta. Satu adalah rezeki keberkahan harta, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga anak keturunan yang alim soleh, yang paling tinggi adalah dicintai sama Allah. Gitu nih. Nah itu, jadi mengapa dicintai sama Allah itu layak kita mohonkanlah senang oh ya dicintai sama Allah itu akhiratnya oke loh oleh sebelah kira-kira Hmm. jaminan hidup paling sesuatu nah menurut saya gitu nggak saya memaknainya seperti itu ya, jadi ya nggak risau kira-kira gitu misalnya ada prosesnya dijalani tetap dengan ikhtiar kira-kira gitu. Tapi jadi sebelum tadi saya cerita sebelum menemukan rumah itu ya tetap mupuk-mupuk mau sama sih kira-kira gitu ya ke sana kemari dan sebagainya itu sampai titik ya Allah terus aku harus kemana kira-kira gitu nggak sampai titik itu kemudian sudah unwanting sudah letting go gitu petunjuknya datang itu benar-benar rasanya itu kayak jadi saya sama suami itu carinya nggak naik mobil naik motor mas gitu ya muter-muter gitu itu dapatnya dekat masjid persis gitu jadi kalau tinggal datang ke masjid itu tinggal nyebrang gitu jadi mangkum masjid itu buat saya itu sudah aman lah damai sentosa gitu gitu itu jadi kayak bayangan rumahnya di itu contoh kayak gitulah itu eh, jadi di saya nggak sampai proses sedikit-sedikit gitu nih. Oh iya, misalnya nyuwun ya Allah nyuwun ini gitu ya. Sesuatu. Pasti teman-teman pernah lah merasakan itu gitu ya. Lagi pengen lele, oh tiba-tiba nasi ngirimi lele ya kira-kira gitu. Hmm. Lagi pengen apa kira-kira gitu ya. Itu kan tanda disayang sama Allah itu ya. Jadi sesuatu. Iya.
Ataukah itu yang mungkin disebut dengan lezatnya iman, guys? Sampai titik itu kan kita butuh mencari ya. Ada orang yang pakai istilah lezatnya iman, berarti itu kan ada gitu kan. Nah, ya lezatnya yakin sama Allah Ta'ala. Aten, jadi bangga banget. Oke, oke, oke. Terima kasih, Ibu Aten. Buning. Saya jadi ikutan yang tren yang sekarang aja lah. Ya, baik, Baik, boleh. ini ada beberapa dari teman-teman yang sudah bertanya di ruang Zoom, di chat. Bagaimana mempraktekkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari apabila dalam keadaan tertekan. Contoh menghadapi ujian interview atau sedang dipanggil kepala bagian atau emosi karena dipancing mendengar omongan-omongan. Oke, jadi ini pertanyaannya lebih kepada bagaimana mempraktekkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari ketika seseorang itu sedang menghadapi tekanan, Bu Mudin. Oke. Mas Diki Junior, guys, salam Mas kenal. Diki ya. Iya, Mas Diki Junior ya. Jadi kalau pas dalam kondisi tertekan, diam saja sejenak gitu ya. Terus kemudian kalau pas di interview ya, pelan-pelan saja, tarik nafas, buang nafas bentar. Nggak usah kelihatan, gara-gara nggak usah gitu ya. Tapi relax saja, tuh, hembuskan. Ya, tarik nafas, hembuskan mulut. Kelihatan ya, saya mempraktekkan ya, tarik nafas saja. Kayak dialirkan ke sini gitu, kayak dialirkan ke atas, kan tarik itu dialirkan ke sini gitu. Tujuannya kan sebenarnya memenuhi oksigen, kalau biopsikologinya memenuhi ke sini, masuk ke sini kan kira-kira, sehingga kita bisa tidak tidak blocking, tidak panik gitu ya. Karena biasanya kalau terjadi kondisi situasinya panik itu, yang mindfulness praktisnya kayak gitu. Berhenti sejenak terus kira-kira gitu, nggak gitu kelihatan kan. Kira-kira gitu gitu. Nah, begitu gitu, atau nggak usah kepancing ya, tenang dulu gitu, tenang dulu, calm gitu ya. Nah, gitu. Tapi misalkan kelihatan bernafas ya nggak apa-apa ya Bu ya. Ya nggak apa-apa gitu, santai aja gitu. Malah malah biar kelihatan, wah ini kayaknya orang ini tertekan banget ini. Oh iya, udah, iya. Atau sambil noleh ini kan kayak gitu kan ya, gitu Nah, kan bisa, teknik saja. ya, ya. Baik, terima kasih. Eh, Mas Diki Januar, mungkin cukup ya, atau mungkin ada apa umpan balik, nanti silahkan bisa di chat kembali. Kemudian yang kedua ini Bu Mudin dari Mbak Indah, apa perbedaan khusyuk saat sholat dengan mindfulness saat sholat? Jadi mindfulness saat sholat dengan khusyuk saat sholat ini apakah ada perbedaan atau bagaimana? Kami sama bahasa lainnya, Hmm. niku tumak ninah nggih. Maksudnya setiap kata, setiap lafaz usahakan paham artinya dan fokus, cuman itu yang kadang-kadang ya, kadang-kadang kan lewat mikir apa, mikir utang apa apa kira-kira gitu, itu kan menjadi mau tentu mana, apalagi jujur kira-kira gitu, kalau kayak notol, nah gitu kan, kayak ayam notol makanan itu kan nggak boleh katanya gitu, jujur kira-kira itu kan sayangnya tidak dilakukan. Benar-benar diawasi Allah dan saya menghadap ya Allah, benar-benar surrender. Kebayang nggak sih teman-teman rasanya pasrah nggih. Nah, misalnya pasrah sama musuh gitu ya, musuh sama ini kan nggak sama musuh, sama orang yang bukan sama orang, sama zat yang melindungi kita. Terus eh, sholawat yang bagus yang terakhir-terakhir awal tahun akhir tahun saya baca, kalau perso sholawat adrik nih ya teman-teman di Jawa Timuran, paham nggih? Ya Allah, sudah banyak hal, maksudnya sudah hal yang saya udah nggak tahu lagi, ya Allah saya minta pertolongan, begitu kan selawat adrik nih nggih. Hmm. Itu juga sangat-sangat dianjurkan untuk membacanya. Nah, itu. Um, jadi sama Mbak Indah, usul itu ya, berusaha fokus. Bahasa bahasa psikologinya adalah apa namanya, presence in prayer gitu ya, hadir. Hmm. Bahasanya Mas Aji Santoso Putro itu kan dia termasuk yang mengembangkan psikologi ya,
hadir penuh, sadar utuh gitu. Kalau yang suka baca punyanya Mas Aji. Itu orang psikologi juga kan, angkatan 2000. Oh ya, Mm-mm. Iya. oke. Mm-mm. Jadi begitu Mbak Indah, khusyuk dalam sholat ini kalau ya perspektifnya psikologi mindfulness dalam sholat gitu ya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini ada S2, mahasiswa S2 keperawatan UGM, Mbak Putri. Izin bertanya, apakah untuk mindfulness ini bisa kita terapkan untuk pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit? Dan siapa saja yang boleh memberikan terapi mindfulness ini? Wah, ini cocok sekali ini kalau Ibu Nurdin. Monggo, Bu. Pertanyaan yang pertama, apakah untuk bisa diterapkan untuk pasien di rumah sakit? Bisa. Jadi pernah misalnya pasien diabetes, kemudian pasien hipertensi gitu ya, pasien jantung gitu ya, itu pernah. Kemudian apalagi yang pasien-pasien dengan apa, psikis ya, pasien kanker payudara gitu ya. Tapi ditanya dulu ada misalnya riwayat gangguan pernafasan nggak, misalnya nanti kalau bernafas tiba-tiba sesek itu kan juga bisa nggak latihan dipandu dulu latihan sebentar gitu ya Mbak Putri ya, boleh. Terus siapa saja yang boleh memberikan terapi mindfulness? Kalau menurut ininya kan mestinya certified ya, tapi kan ini sebenarnya teknik sederhana ya untuk membantu orang fokus pada perhatian, kemudian membimbing dia untuk presence gitu ya, sebenarnya ya boleh. Dan ini apa namanya, hal yang mudah gitu ya untuk dibimbingkan kepada pasien gitu ya. Tapi tentu dengan tadi ya, lihat kondisi pasiennya. Apakah kalau dia melakukan pernafasan atau memusatkan diri ke jantung itu tidak mengganggu kondisi fisiknya, tidak mengganggu pergerakannya dan sebagainya. Itu yang perlu dicermati. Oke, Jadi begitu Mbak. perawat boleh Perawat boleh. membantu, iya, bisa, maksudnya bisa melakukannya. Oke, selanjutnya ini dari Mas siapa ini? Mas Windu Yoga ya. Ini karena mindfulness dasarnya dari Buddhism, maka tujuan akhirnya adalah penyatuan. Menjadi bagian dari Sang Maha Esa dan menghidupkan sifat-sifat beliau, Asmaul Husna dalam hidup kita. Saya pikir mau dikomentari Bu Murdin? Niki pendapat ya Mas Windu Ya, Yoga. ya. Ya, jadi karena pendapat ya saya menghormati pendapatnya Mas Windu Yoga. Cuman ini saja sebenarnya mindfulness ini eh, dilatih untuk koneksi spiritual pada agama apapun ya, agama samawi ya. Cuman memang kemudian jadi populer karena yang menuliskan awal adalah Kabat-Zinn dan dia belajar dari Buddhisme gitu ya. Gitu karena mungkin yang tidak populer sebenarnya sudah dituliskan oleh ahli psikologi Islam yang lain, misalnya Al-Ghazali, tapi tidak dipopulerkan di dunia psikologi. Jadi kemudian kan tidak masuk jadi referensi teori kira-kira gitu. Nggih. Di psikologi tasawuf banyak sekali. Nanti. Oke, begitu Mas Yoga. Selanjutnya ini ada dari Mbak Yenita. Oh, ini guru BK di MTS Jombang ini, Bu. Bagaimana pengaruh mindfulness terhadap kualitas hidup wanita dengan infertilitas? Dari Mbak Yenita. Kemarin baru saja terbit kalau nggak salah nggih, jurnal saya dengan teman mahasiswa Mapro, mindfulness untuk yang mengalami infertilitas juga itu bisa ya. Jadi kan untuk acceptance terhadap menerima dulu kondisinya dan kemudian memohon harapan misalnya oh, semoga dikaruniai. Tapi acceptance dulu terhadap kondisinya sekarang gitu, tapi tetap berikhtiar memohon karunia dari Allah tentang keturunan gitu nih. Jadi hmm, hmm, kalau mau dieksperimenkan gitu ya, mau lihat pengaruhnya gitu ya, monggo diuji cobakan gitu ya. Maksudnya kalau mau dilihat gitu ya, apakah ada perubahan misalnya yang mengalami infertilitas bisa lebih acceptan terhadap apa yang terjadi dalam hidupnya. Kalau yang Oke. kemarin sudah ada penelitian bisa gitu.
Itu beberapa. Oke, begitu Mbak Yenita. Ini yang terakhir Bu Murdin yang ada di ruang chat dari Mbak Ulidah, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Tanggal. Apakah mindfulness salah satu metode untuk mencapai dari tazkiyatun nafas? Eh, ya, jawabannya kalau pertanyaannya hanya apakah, jawabannya ya dan tidak, berarti ya gitu ya. Jadi proses khusyuk murokobah itu bagian memang untuk pembersihan jiwa ya. Kenapa kok jiwa butuh bersih? Nah, ini pertanyaannya Mas Nano gitu, gitu ya. Ya, gitu ya Mas Nano ya. Kenapa kok jiwa butuh bersih? Butuh karena ketika butuh bersih itu koneksi kita dengan nur cahaya Allah itu koneksinya lebih satu frekuensi gitu. Kalau anak sekarang bilangnya gitu ya, dalam orbitan, dalam frekuensi ya kita nuruti dari kersane Gusti Allah gitu ya, dari Dewi Gusti Allah gitu, karena kita dalam satu, kan sebenarnya kan dulu pas lahir ditanya gitu ya, alas tuh birabikum gitu ya, dan menjawab. Nah berarti kan ketika jiwa kita itu selaras dengan apa yang dikehendaki Sang Pencipta kita, bersih gitu nggih. Eh, Jiwa yang sehat, berarti jiwa yang sehat gitu nggih. Ada dua jiwa yang lain adalah jiwa yang sakit sama jiwa yang mati gitu ya. Jiwa yang itu kondisinya. Jiwa yang sehat, jiwa yang bersih, kemudian dia bisa connected sama Allah Ta'ala, sama Tuhan Sang Pencipta. Kalau teman-teman belajar ego state terapi gitu ya, ada ego yang atau part-part dalam diri kita, maka sebenarnya ada part dalam jiwa kita, soul itu yang memang eh, sisi baik gitu ya, sisi baik itu koneksi. Nah itu apa namanya akan lebih mudah terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Ada sisi eh, apa namanya sisi sisi setan gitu yang tarik-tarian gitu ya. Tapi ketika jiwa kita bersih maka sisi malaikat atau yang lebih dekat pada Allah Ta'ala itu akan lebih mudah memenangkan daripada was-was tadi, bisikan-bisikan. Pemahaman saya itu monggo kalau ada eh, apa tambahan, eh, Hmm. apa namanya perbaikan gitu. Saya juga masih belajar gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Murdin. Begitu Mbak Ulidah, terima kasih ini dari UIN Raden Mas Said Surakarta, Tonggone UMS Pabelan. Iya, betul. Oke, karena di ruang chat sudah tidak ada yang bertanya, sebenarnya ini tidak menutup kemungkinan bagi peserta yang hadir untuk langsung bisa raise hand dan kemudian bisa on mic ya. Ini tidak masalah begitu. Tapi sambil menunggu, Ibu Nani masih join? Saya kangen suaranya Bu Masih Nani. dong. Bu Nani? Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nani. Iya, Sehat-sehat. Oh, saya malah malam ini merasa berguru kepada Iya, Mbak iya, Ning. iya. Tapi dari apa yang tadi diuraikan, itu memang betul. Hmm. Karena saya alami sendiri. Hmm. Yang dalam hal ini perlu kita sadari adalah bahwa ini merupakan proses perjalanan, bahkan pengembaraan jiwa Hmm. untuk mencapai jiwa yang tenang. Tidak bisa sekali jadi. Itu. Ya. Dan sekalipun di dalam hal ini kita sudah pernah mencapainya, itu tidak berarti kita bisa terlepas dari segala godaan. Hmm. Karena pengalaman saya sendiri, kalau sholat, apalagi setelah kerja atau apa, itu memang pikiran kemana-mana, khususnya entah kenapa ketika sholat itu terus terbayang penyelesaian
terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, di situ tuh ini kalau menurut saya pertarungannya, melanjutkan sholat secara khusyuk atau dalam hal ini memperhatikan, loh ini kok muncul nih intuisi, rasa penyelesaian terhadap masalah. Akhirnya apa yang saya lakukan adalah berhenti sebentar, berhenti, dan ya terus terang saya senang dengan apa namanya penyajian malam ini, karena saya jadi merasa nggak salah, tidak merasa salah kalau ketika melakukan sholat itu ya memang terganggu, ada gangguannya itu. Ya. Karena saya kadang-kadang merasa ini gimana sih kok saya nggak khusyuk, nggak fokus, nggak apa sebenarnya itu. Nah, kalau dari segi psikologi, apalagi filsafat dalam hal ini, sebetulnya itu diakui secara filosofis, apalagi filsafat eksistensial dengan filosof Søren Kierkegaard dari Denmark. Dia mengatakan bahwa eksistensi yang paling murni adalah di hadapan Tuhan. Kita bisa membohongi orang lain, bahkan kita bisa membohongi diri sendiri. Tapi kalau sudah di hadapan Tuhan, kita sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan menolak, menyangkal diri kita sendiri, kita sudah nggak apa-apa. Yang kedua adalah bahwa ini terkait dengan penghayatan keagamaan. Penghayatan akan kehadiran Tuhan. Bukan hanya sekedar mengakui dan menjalani aturan-aturannya. Tetapi Tuhan itu senantiasa hadir. Kan di dalam Al-Quran, saya bukan orang yang ahli ya dan fasih dalam ini. Dikatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat dari leher. Ya, itu. Jadi artinya di sini sebetulnya kita bisa berdialog. Permasalahannya adalah pengertian mindfulness itu di dalam psikologi atau apa, itu mempunyai konotasi logika terkait dengan mind, otak. Padahal kalau kita cermati tadi penjelasannya Mbak Ning, itu sebetulnya juga menyangkut rasa, raos. Karena penghayatan itu kan bukan hanya sekedar nalar atau logika, tetapi adalah apa yang dirasakan, apa yang dihayati. Itu. Tetapi meskipun demikian, filosof Karl Popper yang terkenal itu pernah mengadakan suatu dialog dengan ahli neurologi, bahkan neuropsikiatri yang memenangkan hadiah Nobel pada tahun 60-an, John Eccles. Sebetulnya di daerah otak ini ada suatu daerah yang disebut sebagai God spot, titik Tuhan. Itu yang mungkin bisa menjelaskan kenapa meditasi orang-orang Hindu maupun Buddha itu selalu mengkaitkan dengan pusat ini, ke atas ini ada satu titik. Itu. Jadi dari segi ilmu pengetahuan neuroscience, seharusnya di dalam hal ini bisa terbuktikan. Nah, persoalan yang kedua adalah mindfulness ini yang memiliki konotasi otak dan lebih cenderung dikaitkan dengan cara berpikir logis, rasional. Itu dihadapkan pada jiwa, sesuatu yang intangible, tidak kasat mata. Tetapi di dalam hal ini
kita bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang bisa membuat perasaan kita terenyuh, membuat perasaan kita terkagum-kagum terhadap sesuatu yang kuasanya itu lebih besar, lebih indah, lebih ini. Nah, di dalam hal ini, kembali lagi, kalau menurut saya ini adalah suatu proses yang di dalam hal ini akan terus-menerus kita lalui. Dan pembuktiannya itu sebetulnya juga ada terhadap pasien-pasien yang sedang mengalami penyakit terminal, di mana kalau mereka berdoa, itu ada satu eksperimen, satu kelompok itu menekankan kegiatan waktu luangnya itu meditasi berdoa. Kelompok lain sebagai kelompok kontrol itu mereka bebas. Ternyata mereka yang dalam waktu luangnya itu berdoa, bermeditasi, sekalipun sudah didiagnosa prognosisnya negatif, terminal, hidup hanya sekian bulan, ternyata lebih lama daripada mereka yang tidak ini. Jadi di sini sebetulnya mungkin kalau dikaitkan dengan psikologi adalah ini kritik saya pada psikologi saat ini. Kita harus kembali lagi kepada pengertian jiwa. Karena psikologi sendiri kan berarti kan soul. Psyche itu kan soul. Bukan perilaku. Ini. Jadi manusia itu harus dilihat bukan hanya dari sekedar perilakunya, tapi di balik itu ada sesuatu yang menggerakkan. Nah, jadi apa ininya, manfaatnya adalah bahwa kita bisa lebih tenang, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan nyaman dan aman, sekalipun dunia sedang carut marut dan penuh kekerasan dan sebagainya, kita bisa mengambil jarak. Kita sendiri kalau kembali lagi kepada ungkapan Jawa gitu ya, kita bisa hidup dengan perasaan tanono susah, tanono bunga. Karena kita bukan hanya tenang, tetapi konten itu hidup ini sudah kita isi. Intinya semuanya itu bermuara tadi disebut acceptance, betul. Ya. Jadi menerima keadaan kita. Tetapi langkah berikutnya adalah submission, penyerahan diri. Karena kita sudah mempunyai takdir kehidupan sendiri. Kan Tuhan Allah itu kan tidak memberikan beban kecuali itu memang sepadan dengan kemampuan kita. Jadi kita jalani saja. Memang lebih mudah untuk bicara ya, Mbak Ning, daripada ngelakoni gitu. Tapi coba kalau dalam hal ini setelah dilakoni berapa lama kita nengok ke belakang. Kok bisa ya? Gitu. Kok kita bisa sampai sini dengan selamat dengan ini? Nah, itu adalah suatu blessing, suatu berkah gitu. Jadi saya kira salah satu indikator dari ini, kalau tadi Mbak Ning menyebut Maslow, beliau memang menyebut bahwa titik tertinggi tadi transcendental adalah B value, nilai B. B itu adalah being, keberadaan, eksistensi kita. Itu. Dan di hadapan Tuhan, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kita adalah miliknya. Sudah, kalau situ kan pasrah. Terima kasih Pak Narno. Maaf kalau hanya sesederhana ini penjelasan yang bisa saya berikan. Oke, Keren terima Ibu, kasih. terima kasih Bunda Terima Nila kasih. dapat ulasan dari Bunda Nila.
Ya. Saya pikir eh, Bu Nani tidak hanya apa ya nandeske ya atau memperdalam, tetapi juga ternyata memberikan beberapa kritik terhadap teori mindfulness itu sendiri di psikologi begitu. eh Bu Mudiningsih mungkin ada tanggapan dari untuk sang guru. Jadi kalau jenengan itu guru saya, adakah tanggapan untuk sang guru Iya jenengan? betul, iya betul. Ya matur nuwun banget gitu ya. Saya nggak menyangka Bu Dani ada di Zoom ini gitu. Satu Iya. itu, iya Ya. maksudnya biasanya kita ngobrol-ngobrol itu tentang psikologi identitas nasional gitu ya Bu ya, tentang Ya, psikologi yang lainnya. Nah, tapi hari ini kembali ya teman-teman, psikologi, psyche kembali ke jiwa, dan itu semoga eh, kembali lagi dikaji ya Bu Nani ya, bahwa itu yang banyak hilang sekarang, dan bagaimana beberapa hari yang lalu itu saya punya mimpi yang jelas itu, atau mungkin yang ngasih buku itu mungkin Bu Nani ya. Bu Nani lari-lari, kemudian ada seorang yang tua gitu ngasih semacam buku. Saya lihat bukunya, judulnya Jiwa yang Tenang gitu Bu Nani. Gitu ya. Oh, Jadi gitu. Oke, jadi itu barangkali jadi satu sign, sinyal gitu bahwa itu sedang dibutuhkan oleh masyarakat kita juga sekarang gitu teman-teman. Mari bergerak bersama membantu yang kita bisa bantu di lingkup yang paling dekat, itu yang dalam keterjangkauan kita. Semoga psikologi ya kembali ke kolomnya itu, kalau efeknya ke perilaku kan jadi lebih baik gitu ya Bu Nani ya. ya, Gitu. ya. Ya, kembali ke situ. Nanten, jadi baik. semoga kan jiwa yang tenang tujuannya, caranya pakai mindfulness tadi salah satunya gitu Hmm. kan, Ya, ya. menuju ke sananya gitu. Jadi pakai ada beberapa cara yang lain, dan saya setuju dengan Bu Nani bahwa itu proses. Ya Bu ya, maksudnya pernah kita sendiri juga ngalamin yang pas sholat naik turun, tapi kemarin saya dapat insight dari pas sholat tarawih gitu, kalau kalian pas sholat ke sini usahakan telinganya juga mendengar. Oh ya, jadi jangan sampai telinganya kemana-mana kira-kira gitu. Jadi memahami Hmm. bacaan dan telinganya juga mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan ketika diucapkan sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim, tapi nah itu kan balik lagi gimana, balik lagi jadi fokus lagi gitu nggak, baca Ya. subhanallah, istighfar ya, mengingat lagi gitu ya, benar-benar ini loh sedang sedang sowan sama Allah Ta'ala, dia benar-benar sowan gitu kan, benar-benar menghadap. Jadi kembali ke situ. Nah, semoga berlatih proses gitu, berproses untuk mencapai membersih jiwa-jiwa kita sendiri, tentang berproses gitu. Terus sebenarnya berproses, mari kita berproses. Saya juga sedang belajar teman-teman, matur nuwun. Ya. Terima kasih Bu Mudiningsih. Malam hari ini sebenarnya saya sendiri juga enggan untuk merampungi sebenarnya, karena bagi saya sendiri juga banyak hal yang memang sebenarnya bisa kita elaborasi, kita dalami, sekaligus sekalian kita hayati bersama dari pengalaman masing-masing kita gitu. Tapi karena waktunya juga sudah mulai mendekati 9:30 atau bahkan sudah lebih ini ya, maka dengan berat kita akhiri. Eh, apa yang bisa saya sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Burmudin Ningsih yang begitu Apa saya yang nge-freeze ya? Cek, Ya, cek. freeze. Oh iya. eh, bagi saya yang menarik tadi adalah tujuan daripada Kolbun Salim, jiwa yang tenang dengan pendekatan mindfulness itu tadi adalah diridhoi oleh Allah gitu. Jadi ya nek wis diridhoi oleh Allah itu kan sepertinya memang itu juga puncak dari tujuan sebagai seorang muslim gitu ya. Nah, satu hal lagi, buktinya ketika kita sampai kepada tataran jiwa yang tenang, kolbun salim, maka dalam perilaku kehidupan sehari-hari adalah perilaku yang ihsan itu. Tadi juga disebutkan oleh Bu
Bu Mudiningsih. Baik, saya pikir itu untuk ngaji pasan yang ketiga pada malam hari ini. Sekali lagi matur nuwun sanget Bu Mudiningsih purun dipun sambati kalian konco-konco Kediri. Semoga tidak kapok disambati lagi. Ini kalau Bu Nani sebenarnya Bu Nani tidak kapok sih, tapi kami belum menjadwalkan untuk Bu Nani untuk diskusi-diskusi berikutnya. Saya pikir kalau para guru psikologi kita, sesepuh-sesepuh kita ini mau berbagi kepada ya karena kami ini termasuk kampus kecil dan di kota kecil, harapannya pencerahan-pencerahan yang dimiliki oleh para guru-guru psikologi kita seperti Bu Nani, Bu Mudiningsih ini bisa tertransformasikan sampai ke daerah-daerah kecil seperti kami yang ada di Kediri. Oke, terima kasih sekali lagi buat semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Narno nun sewu wabarakatuh. sama Mbak Ning. PPT-nya bisa dibagi nggak? Boleh Bu, boleh. Oke. Nanti saya share langsung ke Bu Nani ya. Ya. Matur Iya, nuwun. siap. Nggih. Matur nuwun, Siap. Bu Mudiningsih, Bu Nani dan teman-teman semua. Nggih. Assalamualaikum. Nanti saya bagi